ya jelas utang tidak terbayar. Kalau dia ngomong gue paham, gue bilang yes. Kalau nggak ngerti, gue bilang no. Yo guys, what's up? Welcome back to my channel. Halo para pelaut se-Indonesia, apa kabarnya? Apakah masih kuat menunggu LOI yang belum dapat LOI khususnya ya seperti gue? Gue di sini udah pengangguran hampir lumayan sih. Udah hampir setahun ini, mendekati setahun ini guys. Dan para calon pekerja kapal pesiar, apa kabarnya hari ini? Apakah masih tetap semangat untuk kerja di kapal pesiar? Saya harap sih semangat, oke? Tetap semangat guys, hidup cuma sekali, oke? Yang baru join, yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan yang merah itu guys. Bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih banyak punya subscriber gitu ya. Sekarang saya masih punya sekitar 1.800 sekian. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang belum tekan tombol merah itu dan getarkan loncengnya. Oke, langsung saja sesuai dengan judulnya yaitu apa ya judulnya? Kita sempat oh ya, judulnya itu adalah ntar dulu guys. Oh ya. Sesuai dengan komentar para subscriber Umpawi, ada yang berkomentar begini guys. Bang, ceritain dong, bukan bang sih, Bli, ceritain dong kontrak pertama di kapal pesiar itu kayak gimana sih? Ada yang komen gitu. Sedangkan gue balas, oke, inspirasi, ya gue bilang gitu. Oke guys, sesuai dengan judulnya yaitu rasanya kontrak pertama di kapal pesiar. Oke. Di sini gue bekerja di kapal Royal guys. Pasti tahu kan kapal Royal ini. Ada beberapa perusahaan sih di dunia, oke? Seperti ada Carnival itu. Di sini gue kerja di Royal guys. Gue sudah melakukan beberapa kontrak ya. Dan ini kontrak gue pas ada musim corona ini kontrak ke-6 guys. Kontrak ke-6 tapi nggak selesai. Cuma 2 bulan gitu loh. Nggak selesai. Oke, langsung saja rasanya kontrak pertama ya. Kontrak pertama di kapal pesiar. Kontrak pertama, gue cerita dulu dari di luar kapalnya ya. Ketika gue berangkat ke kapal pesiar, ketika gue sudah sampai di terminal kapal pesiar, pertama yang gue lihat itu adalah kapal pesiarnya guys ya. Pertama yang gue lihat itu kapal pesiarnya. Sebelum gue ketemu kapal pesiar, gue juga sempat berpikir ya. Nama kapal gue pertama kali itu adalah Radiant of the Seas. Gue berpikir ini besar kapalnya kayak gimana gitu ya. Pokoknya terus bertanya-tanya guys, penasaran, pengen tahu seberapa besar sih kapal pesiar ini. Ketika gue sampai di terminalnya, wow guys, besar banget, anjir, besar banget. Panjang, besar, ya lumayan besar sih menurut gue karena gue pertama kali gue lihat kapal pesiar guys. Sebelumnya itu gue lihat itu di TV-TV doang guys. Orangnya gue ketemu di TV itu kecil, tapi kapalnya besar ya. Tapi kalau lihat di TV itu kurang puas gitu loh, kurang puas ya. Ketika gue lihat pertama kali, wow, besar banget. Sudah itu jalan menuju masuk ke kapal pesiar itu cuma ada satu jalan ya, satu pintu. Istilahnya itu gangway namanya ya. Kalau di kapal pesiar itu gangway namanya. Nah, gue lihat kapalnya itu kan, wow, besar banget kan. Jatuh udah berdetak kencang, dudak gitu. Ntar gue diapain ya, dikasih kerjaan apa ya. Kontrak pertama gue itu adalah sebagai tukang masak guys. Tukang masak ya. Tukang masak. Hati ini sudah, jantungnya udah berdetak guys. Dudak ini gue dikasih apa, dikasih kerjaan apa, ini ya gue berpikir begitu. Setelah pengecekan dokumen, gue masuk guys. Gue masuk ke kapal pesiar. Pertamanya kan udah besar banget nih. Penasaran kan? Apa sih isi dalamnya? Gue masuk, tes, dicek gue guys. Semuanya dicek. Ini sebelum corona ya, sebelum corona masih belum memakai masker. Dicek itu, tes, dicek semuanya, badannya di screen, tas bawaannya dicek, semuanya dicek. Kalau udah aman, masuk. Terus diarahkan lagi ke tempat-tempat training ya.
biasanya itu kontrak pertama itu banyak banget dapat training guys tentang kapal pesiar ya. Jadi buat para calon pekerja kapal pesiar, siapkan mental untuk mengikuti training, jangan sampai telat karena di kontrak pertama itu lumayan banyak mendapatkan training. Dan jangan lupa catat jadwalnya, jamnya juga dicatat, oke? Nah, ketika gue masuk ke kapal pesiar itu, pertama gue nggak dikasih kerjaan guys, nggak dikasih kerjaan. Pertama gue training dulu nih tentang kapal pesiar. Gue lupa itu training pertama itu gue lupa. Gue masuk di training room namanya, tempat training. Gue ngikutin training bla 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 bla, banyak lah, mata ngantuk, capek kan karena jamnya kan berbeda guys. Jamnya berbeda di sini di Indonesia sama di waktu itu di Rajen ya di Australia. Waktu itu di Australia gue masuk ke kapalnya ya di Australia. Di Australia gue naik kapalnya tuh, gue udah masuk dikasih training, ngantuknya setengah mati anjir. Soalnya gimana ya, mata di Indonesia itu beda guys sama mata di Australia. Jamnya maksud saya, jamnya berbeda sekali. Jadi mata ini belum menyesuaikan. Di satu sisi juga gue berpikir tentang keluarga, tentang utang gue kerja di kapal pesiar karena gue kontrak pertama itu utang guys. Gue minjem duit di kapal di bank ada bank negara, gue minjem di sana pakai sertifikat tanah bapak gue pinjam kan, pak pinjam sertifikat buat minjem uang gitu kan. Akhirnya gue minjem uangnya cair, ya udah kan berangkat kontrak pertama. Gue banyak pikiran guys, mikirin orang tua, kerjaan itu kan bercabang banget nih. Akhirnya pas sudah masuk sana gue training kan, dikasih training, gue berpikir ini jam berapa ini sekarang. Gue lupa ngecek jam dulu jam berapa itu. Akhirnya gue lihat jam, ya beda jamnya. Gue lihat jam, baru jam segini ternyata, oke. Setelah selesai training gue masuk kan, gue ikutin itu arah-arahnya, dikasih pengenalan lah, dikasih pengenalan tentang kapal pesiar. Ini tempat nyetirnya, ini tempat makannya, ini anunya, tempat nyuci pakaiannya, dikasih lah. Terus dikasih pengarahan, terus dikasih juga ntar kamu kerja jam segini, pakaiannya gini kan. Pakaiannya kan baru kan, gue kan nggak tahu pakaiannya itu, cara makainya nggak tahu di tukang masak di kapal pesiar kan, cuma dikasih dasi gitu kan, dikasih apron itu. Gue nggak tahu nih cara buat dasinya guys. Pertama kali gue buat dasi kuning itu, gue buatnya kebesaran, tes gue bikin dasinya itu. Setelah itu gue pakai jam lagi anjing. Gue pakai jam, terus gue menuju ke tempat kerjanya, tempat office-nya dulu ya, tidak langsung ke tempat kerjanya, ke office-nya dulu, kantornya, perkenalan sama chefnya. Gue ke sana. Sebelum gue masuk ke office-nya ada orang Bali. Ya, ada orang Bali, nggak salah namanya si Gusti deh kayaknya. Ya, dia yang menegur saya atau menyapa saya pertama kali, "Hei, anak Bali ya?" Karena ketahuan banget wajahnya ya, orang Indonesia atau orang Bali. "Oh iya Bi, nggak boleh ini pakai jam kalau di kapal gitu kan. Sing Dadi ngomong jam di kapal gitu." "Oh maaf Bi." Akhirnya gue buka jamnya, gue kantongin. Akhirnya gue masuk ke office-nya, perkenalan gue di sana, nama gue ini dari Bali gitu kan. "My name is Komang Paketi bla 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 from Bali" gitu kan. Gue udah senyum aja guys, senyum palsu semuanya guys kontrak pertama itu. Karena ini otak udah stres banget, tau nggak? Otak ini udah stres gitu loh. Nggak, maksudnya kacau lah kontrak pertama itu ya, rasanya itu kayak makan nasi tanpa lauk gitu loh, hambar guys, serius. Setelah itu gue kerja dikasih pengarahan segini, kerja di sini sampai jam segini gitu kan. Gue makin bingung lagi guys, kan, berpikir lagi gue, ini habis ini gue sempat lupa juga sih kamarnya ya, gue sempat lupa juga nomor kamarnya. Tapi untungnya gue bawa kertas amplopnya itu kan ada nomornya kan. Tapi satu lagi nih, gue lupa jalannya guys, jalannya tuh gue lupa itu. Pokoknya kontrak pertama itu ambiar banget rasanya, tapi gue tetap semangat ya. Gue kerja, jalani. Posisi pertama itu gue dapat kopi mania, cuma buat kopi aja, buat kopi susu gitu. Kadang malamnya itu masak juga. Gue jalanin selama seminggu gue belum sempat nelpon ke rumah, belum sempat ya, gue nggak tahu bagaimana caranya nelpon gitu loh. Ya akhirnya gue ketemu
ketemu seseorang cleaner housekeeping, namanya Jerome, kayaknya Jerome ya, namanya Jerome gitu. Kayaknya dia sih, gue ketemu dia, namanya dia di Radiance. Dia yang ngasih tahu bagaimana caranya nelpon ke rumah. Setelah itu gue beli vouchernya, itu harganya $10. Lumayan kan, $10 cuma dapat 1 jam, bisa dipakai sebulan. Oke, $10 1 jam bisa dipakai sebulan. Anjir, dikit banget 1 jam kan. Terus gue beli itu. Caranya gue nggak tahu kan, gue minta bantuan sama dia gimana caranya, akhirnya dikasih tahu. Gue nelpon ke rumah guys, gue nelpon. Sebenarnya sih gue nangis di pas gue nelpon itu, gue nangis sedih banget ya, karena di satu sisi gue itu makannya nggak teratur guys, karena gue itu mabuk laut. Kontrak pertama gue mabuk laut beberapa bulan, kayaknya itu selama 2 bulan gue mabuk laut guys. Menderita banget. Gue nelpon ke rumah kan, sebenarnya gue nangis tapi gue tetap tegar dulu, kan gue nelpon gitu kan. Kalau video call kan kelihatan banget gue nangis kan. Gue nelpon biasa, aku bilang aku di sini baik-baik saja gitu kan. Aku bilang Bu, aku mabuk laut gitu. Salahnya itu aku bilangnya itu mabuk laut, karena orang tua gue itu tahu kalau gue mabuk laut itu udah lemes sekali guys. Jadi keluarga di rumah juga kepikiran tentang kondisi gue di kapal pesiar gitu loh. Salahnya gue itu gue bilang kondisi yang jelek itu loh, informasi yang jelek kepada orang rumah. Karena yang di rumah kepikiran, gue juga kepikiran juga kan, nggak kenapa ntar orang tua kan takutnya kan sakit gitu loh, mikirin gue di sini di kapal pesiar gitu. Akhirnya gue nelpon nangis guys, gue kan, sempat berpikir kan, kenapa gue ada di sini, sempat gue berpikir gitu, kenapa gue ada di sini. Waktu itu belum gajian guys, belum menyentuh uang gaji kapal pesiar itu, belum guys. Gue sempat berpikir gitu kan, kenapa gue ada di sini. Gue sempat berpikir gitu. Akhirnya gue tetap semangat kan, ngaca gue sambil nangis. Kurus banget itu kontrak pertama, serius kurus banget guys. Berat badan gue turun sekitar 4 kilo. Soalnya stres guys. Di satu sisi makan tidak teratur karena mabuk laut ya. Karena kapalnya itu crossing itu perpindahannya dari benua Australia ke kadang ke Amerika, ke Alaska itu loh. Crossing itu lama banget dan kapalnya goyang. Lumayan besar sih kapalnya tapi tetap goyang gitu loh. Nggak tahu, gue kurang paham, mungkin karena cuacanya buruk ya jadi goyang. Mabuk laut gue. Kalau gue mabuk di kapal pesiar itu, gue dikasih istirahat. Nama setnya itu set balai namanya. Dia yang menghandle gue ya. Kalau gue udah kelihatan mabuk itu muntah gitu ya. Kalau di kapal pesiar itu kan kalau sakit itu nggak boleh dipaksa kerja. Jadi harus istirahat kan. Disuruh minum pil sisik namanya, disuruh minum pil terus tidur. Pas aku minum pil itu, ngantuknya benar-benar ngantuk, tapi enak ya, nggak mabuk lagi, enak gitu, semangat kerjanya. Tapi benar-benar ngantuk banget kalau minum sisik pil itu. Nah, gue mabuk itu guys, mabuk laut ya, karena di darat juga gue mabuk mobil, mabuk di darat, gue juga mabuk di darat sebelumnya. Terus di kapal itu, karena kapalnya itu goyang-goyang beberapa bulan, jadi gue mabuk laut. Tersiksa banget rasanya, benar-benar tersiksa banget rasanya, benar-benar tersiksa. Tapi gue tetap semangat ya. Apa yang bikin gue semangat yaitu hutang gue yang banyak sekali yang bikin semangat guys. Itu yang bikin motivasi gue, dan salah satunya orang tua juga ya. Gue sempat berpikiran untuk pulang di saat itu ya, beberapa minggu sempat berpikir untuk pulang, karena ini udah nggak nyaman banget menurut gue ya. Satu sisi bahasa gue pas-pasan, nggak terlalu kencang itu, gue ngertinya cuma yes no. Kalau dia ngomong gue paham, gue bilang yes. Kalau nggak ngerti gue bilang no gitu. Pokoknya ambil banget guys kontrak pertama ya, karena di kapal itu bahasanya itu kan beda ya, beda dengan waktu kita interview. Kalau interview kan sedikit itu paham tentang pekerjaan kita. Kalau di kapal itu kan beda lagi bahasanya itu ya. Hampir sama sih, tapi kan penyesuaiannya itu agak lama gitu loh. Terus karena itu udah sempat berpikiran gue untuk pulang, tapi gue berpikir lagi ya, kalau gue pulang hutang nggak terbayar, ya jelas hutang tidak terbayar. Yang kedua, gue harus beli tiket pakai uang gue sendiri. Kalau pulang tidak sesuai dengan kontrak di kapal pesiar, pakai uang sendiri guys.
Setelah itu gue mikirin orang tua ya, orang kalau gue pulang ntar gue malu sama orang tua. Yang keempat, gue malu sama tetangga, sama masyarakat. Ini kerja ke kapal pesiar baru 2 minggu udah pulang, kan diliatin, maksudnya mereka bisa berangkat. Itu yang bikin gue semangat guys, bisa bertahan ya, bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Akhirnya 4 bulan berlalu, akhirnya gue bisa bertahan di kapal pesiar ya. Singkat saja, gue bisa bertahan. Akhirnya gue mulai nge-gym ya. Kenapa gue cari di Google, kenapa gue bisa sisik, kenapa gue bisa mabuk laut. Ternyata ada beberapa alasan, yaitu daya tahan tubuh lemah ya, terus apa lagi ya, banyak pokoknya. Dan di Google, Mister Google menyarankan gue untuk olahraga ya, olahraga dan makanan yang teratur gitu. Akhirnya gue berolahraga guys, nge-gym. Oh, akhirnya gue kuat sampai kontrak-kontrak ke depan. Gue kuat apapun itu ombaknya, apapun goncangan di kapal pesiar, gue tetap kuat ya. Tergantung kondisi saat itu. Kalau kondisi saat itu lemah, ya udah mabuk. Kalau kondisi di saat itu strong, udah makan, ya strong juga, kuat juga. Gitu loh guys rasanya kontrak pertama ya. Woi, pokoknya ambiar banget guys. Dan di tempat tidur juga gitu guys, sepi banget, sumpah sepi. Pernah nggak ngerasain kalian nyepi di Bali? Kayak gitu dah rasanya. Nggak ada suara ayam, nggak ada suara motor. Sepi banget coy. Buka pintu, satu kamar berdua, ada juga satu kamar berempat, ada juga satu kamar bertiga. Tapi kalau kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang maju, kapal-kapal yang sekarang ini, biasanya satu kamar itu berdua, ada yang juga sendiri ya. Kamarnya tuh rasanya tuh sepi banget guys, sepi kayak nyepi guys. Baru buka sepi, nonton TV, ntar temen dateng, dia tidur nggak enak nonton, gue matiin TV, main laptop, gitu-gitu aja guys kerjaannya setiap hari ya. Ya begitulah guys kontrak pertama gue kerja di kapal pesiar. Rasanya tuh ambiar, hampir gue pengen pulang, tapi tetap semangat ya, tetap semangat demi impian yang belum tercapai. Jadi gue tetap semangat, keinginan mungkin ya pengen beli ini beli gitu ya. Jadi gue tetap semangat kerja di kapal pesiar. Jadi buat teman-teman yang belum pernah kerja di kapal pesiar, saran gue sih siapkan mental dulu, siapkan mental Anda sebelum kerja di kapal pesiar, siapkan fisik Anda, karena di kapal pesiar itu tidak mudah guys, berbeda banget dengan kerja di, maksudnya di daerah kita sendiri ya, berbeda banget. Di sana standar kebersihannya benar-benar bersih, dan harus disiplin juga, timing waktunya harus disiplin banget di sana. Dan tetap semangat pokoknya yang buat calon pekerja kapal pesiar dimanapun Anda berada. Itu saja guys, mungkin kalau diceritakan lagi mungkin panjang guys ya, mungkin panjang, banyak sih ada pengalaman jelek dan baiknya di kapal pesiar itu banyak sebenarnya. Tapi ya itu aja untuk mempersingkat waktu biar tidak lama, biar tidak bosan gitu loh. Nanti gue lagi bikin tentang hal-hal kapal pesiar yang lainnya. Ya itu saja. Semoga berguna dan bermanfaat buat sahabat UY dimanapun berada, yang baru join, baru bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya. Oke, see you di next video.